Ya, selamat pagi Bu Telembanua. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Bu? Kabar baik, sehat, dan bahagia. Luar biasa Bu. Pada kesempatan ini Bu, saya mau berkonsultasi dengan Ibu. Kebetulan di kegiatan guru penggerak ada satu tugas untuk mengadakan observasi kepada teman sejawat, dan saya ingin mau memilih Ibu menjadi teman sejawat guru yang saya observasi. Apakah boleh Ibu menyediakan itu? Baik Pak, bisa. Jadi Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Tentunya mata pelajaran yang ampuh adalah guru bahasa Indonesia. Kapan ada jadwal Ibu untuk bisa kita observasi langsung? Baik Pak. Pada hari Senin, tanggal 18 November, di les 23 pada kelas 11 Neptunus. Ya, baik Bu. Berikut Bu, saya ingin bertanya, apa kira-kira tujuan pembelajaran materi pada saat itu nanti Bu? Pada pertemuan tanggal 18 itu Pak, materi yang akan saya ajarkan kepada peserta didik yaitu mengenai unsur-unsur puisi. Nah, tentunya tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur puisi, dan puisinya di situ Pak, puisi aku ingin. Puisi aku ingin dengan model pembelajaran yang saya gunakan, problem based learning dengan berdiferensiasi. Ya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh siswa Bu, baik itu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, kira-kira apa Bu? Baik Pak, area yang hendak dicapai peserta didik khususnya dulu di aspek pengetahuan yaitu tentang unsur-unsur puisi. Artinya peserta didik ini mampu menganalisis unsur-unsur puisi, khususnya puisi aku ingin. Sedangkan area untuk keterampilannya, peserta didik mampu menulis puisi. Baik Bu, kira-kira strategi yang Ibu mau terapkan pada saat mengajarkan materi puisi ini di kelas 11 Neptunus seperti apa Bu? Nah, strategi yang saya gunakan Pak, tentunya dulu model pembelajaran yang tepat yang saya terapkan pada pembelajaran itu yaitu model pembelajaran bahasa learning atau PBL, di mana berbasis pada masalah, dan pendekatan yang saya gunakan yaitu dengan berdiferensiasi. Nah, itu yang akan saya terapkan pada pembelajaran mengenai unsur-unsur puisi, materi unsur-unsur puisi. Nah baik Bu Telembanua, berarti nanti pada hari Senin tanggal 18 di kelas Neptunus 11 Neptunus di les 2 dan 3 pada pukul 08.15 sampai dengan 09.45 saya akan mengobservasi kelas pembelajaran ini. Sampai jumpa pada saat itu. Baik. Terima kasih. Yo. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, terima kasih untuk anak-anak kami. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, maka sudah sepatutnya kita berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu kepada anak kami Ronel supaya memimpin kita dalam doa. Silakan.
kesiapan anak-anak kami untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tadi dari rumah sudah sarapan, nak? Sudah. Bagaimana juga? Sudah dibersihkan kelasnya tadi? Sudah. Sudah disapu pagi ini? Sudah. Tidak ada lagi sampah berserakan? Iya. Baik, berarti Ibu pastikan anak-anak kami saat ini sudah siap mengikuti proses pembelajaran. Namun sebelum itu juga Ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak kami. Bagaimana hari ini, apakah semua hadir atau tidak. Dengarkan namanya: Agus Berkat Zaluku, Andika Maranata, Apliora, Hadir, Bu. Aroli Malase, Hadir, Bu. Berta Putra, Hadir, Bu. Debilitata Zaluku, Hadir, Bu. Elvan Markus, Hadir, Bu. Fain Rahmat, Hadir, Bu. Ifari Febriadil, Hadir, Bu. Jackson Harefa, Hadir, Bu. Joan Reynold, Hadir, Bu. Jovan Victory Zendatu, Jovita Eleazar, Jenser Yani Pintalase, Sakti. Jeris Christian Guler, Hadir, Bu. Juanda Nazara, Hadir, Bu. Jerni Gracia Nazara, John Berkat Guler, Hadir, Bu. Kawan Aurifa Nazara, Martino Wong Lahagu, Melvin Kristiani, Ini, Bu. Nitra Rahmani, Ovilianus Guler, Hadir, Bu. Ramses Emmanuel, Hadir, Bu. Ronelvin Arefa, Roger Krisman Zega, Hadir, Bu. Serinon Kitamar, Samuel Kurniawan, Tri Putriani Telombanua, Tri Solidaritas Nazara, Hadir, Bu. Testa Fismar Zaluku, Hadir, Bu. Filman Berkat Telombanua, Hadir, Bu. Yahidayah Zaluku, Hadir, Bu. Yulenta Kar Mania Zaluku,
Bu. Nah baik, untuk anak-anak kami, Ibu lihat tadi, Ibu dengar tadi ada yang sakit, cancer ya. Nah jadi untuk anak-anak kami juga, mari kita doakan si cancer supaya teman kita ini sesegera mungkin pulih dan bisa bersama. Untuk seluruh peserta didik kami, Ibu berharap bahwa sedapat mungkin dihindari dulu izin-izin ini. Ya, sedapat mungkin dihindari izin karena ini saja nak, kamu yang datang saja pada hari ini mengikuti proses pembelajaran, kalau tidak fokus belum tentu bisa memahami apa yang disampaikan. Apalagi kalau tidak hadir seperti temanmu tadi. Nah untuk itu kedepannya anak-anak ibu ini, ibu berharap tidak ada lagi yang selalu izin seperti temanmu tadi. Ingat bahwa tujuan utamamu dan tanggung jawabmu adalah harus sukses. Dari mana itu? Prosesnya dimulai dari belajar dengan baik, termasuk ini juga kehadiran di sekolah setiap harinya. Nah, untuk anak-anak kami pada kesempatan ini Ibu mau bertanya dulu, bagaimana dengan pembelajaran kita sebelumnya? Kira-kira apa materi kita sebelumnya, nak? Siapa masih ingat? Tentang puisi. Nah, saat ini ya, kalau memang itu pembelajaran kita sebelumnya tentang puisi, pengertian puisi, lalu hari ini pun ya kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang unsur-unsur puisi. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, Ibu mau bertanya dulu. Kamu masih ingat apa itu unsur-unsur pembangun karya sastra? Masih. Ada berapa unsur pembangun karya sastra? Ada 2, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Masih ingat atau apakah kamu tahu apa itu unsur-unsur intrinsik? Nah, kira-kira unsur-unsur intrinsik itu apa saja? Oke, tema, terus amanat, pokok dan penokohan. Berikutnya watak, terus alur, sudut pandang. Artinya kalau sudut pandang ini posisi pengarang di dalam cerita ataupun di dalam karya. Dan apalagi gaya bahasa. Berikutnya ada unsur ekstrinsik. Artinya unsur yang berada di luar karangan itu sendiri. Nah, saat ini ya kita akan mempelajari unsur-unsur tentang puisi. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti, sebelum kita mempelajari bagaimana itu unsur-unsur pembangun puisi ini, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak kami nanti setelah proses pembelajaran maka mampu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Untuk itu kepada anak-anak kami mari fokus ya supaya paham nanti dan bisa tercapai apa tujuan pembelajaran kita tentang unsur-unsur. Nah, jadi untuk anak-anak kami mari fokus dengarkan. Ibu mau memutarkan dulu kepada anak-anak kami video tentang unsur-unsur puisi. Nah, silakan diperhatikan. Nanti Ibu akan
akan ibu putarkan. Bisa itu nak? Bisa, Bu. Halaman 44. Struktur fisik dari puisi terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif atau gaya bahasa, dan tipografi. 1. Diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Menurut Raharjo, 2018-44, diksi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan kata, tetapi juga urutan dan kekuatan atau daya magis kata. Setiap penulis mempunyai keunikan masing-masing yang terrefleksikan dalam kosakata dan susunan kata yang dirangkai menjadi sebuah puisi. Pemilihan dan penyusunan kata yang tepat dan selaras bahkan dapat menyajikan makna kata yang terasa gaib dan kuat bagi pembaca. 2. Kata konkret. Konkret berarti nyata atau berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun kata konkret bermakna sesuatu yang nyata, namun pilihan kata konkret dalam puisi terkait dengan kiasan atau perlambangan yang ingin disampaikan oleh penyair. Pemilihan kata konkret dapat membantu pembaca mengimajinasikan maksud penulis. 3. Pengimajian. Pengimajian pada puisi tergantung pada pilihan kata konkret dan cara merangkainya. Penghayatan makna kata dalam baris-baris puisi dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Secara berurutan disebut imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. 4. Bahasa figuratif atau gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa pada puisi adalah untuk menambah pengimajian. Selain itu, juga digunakan untuk menyampaikan banyak maksud dengan singkat. Penggunaan bahasa kiasan membuat puisi lebih indah, menciptakan efek lebih kaya dan efektif. Perlambangan membantu penyair memperjelas makna. 5. Tipografi. Tipografi menunjukkan susunan puisi yang membedakannya dengan karya sastra lainnya, yakni prosa maupun drama. Teman-teman, tetap semangat ya. Sekarang buatlah kelompok dengan 2 hingga 3 teman kalian untuk membahas unsur-unsur puisi. Nah, jadi untuk anak-anak kami itu tadi ada unsur-unsur puisi terdiri dari berapa tadi unsur-unsurnya di situ? Apa saja tadi? Yang pertama diksi, lalu yang kedua kata konkret, yang ketiga keempat dan yang paling terakhir kelima tipografi. Nah, jadi ini tadi unsur-unsur dari puisi. Nah, kira-kira ada anak-anak kami yang ingin menanggapi video tadi atau ingin bertanya? Mungkin ada yang kurang dipahami dari apa yang disampaikan tadi. Silakan. Silakan. Bagaimana Joan? Iya, silakan anak kami Juanda. Dari pemaparan tadi di atas ada beberapa yang ingin saya bertanya atau yang ingin saya tanyakan yang setelah saya mengerti, yaitu tentang gaya bahasa. Jadi dalam puisi itu apa kegunaan gaya bahasa untuk digunakan dalam puisi? Nah, baik. Terima kasih untuk anak kami Juanda. Ada pertanyaan temanmu tadi karena salah satu unsur dari puisi tadi adalah gaya bahasa. Nah, kira-kira apa kegunaannya dalam puisi gaya bahasa ini? Ada yang ingin menanggapi anak-anak kami? Ya, silakan Martin Wongbogu. Baik, kegunaan gaya bahasa sendiri kepada puisi itu sangat tergantung karena gaya bahasa bertujuan untuk menarik atau mencari simpati dari pembacanya agar dapat diminati oleh pembacanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anak kami Martin. Benar yang disampaikan oleh temanmu si Martin.
bahwa salah satu kegunaan dari gaya bahasa dalam puisi itu yaitu supaya menarik puisi ini. Nah, puisi tentunya berbeda dengan karya sastra yang lain, misalnya cerpen, novel, dan sebagainya. Di dalam puisi ini, kita mencurahkan, kita menuliskan semuanya, tapi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang padat dan syarat akan makna. Maka salah satunya caranya itu dengan penggunaan gaya bahasa. Nah, pemakaian gaya bahasa dalam puisi itu memberikan efek yang lebih dalam bagi pembaca. Melalui gaya bahasa, maka penulis ingin mengungkapkan sesuatu hal yang melalui gaya bahasa ini. Karena gaya bahasa ini tidak hanya sekedar majas seperti yang kita pelajari. Bahasa ini juga bagaimana penyair menciptakan puisi itu seolah-olah nanti merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh penulis atau penyair dari puisi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan gaya bahasa. Atau bagaimana penulis atau penyair menciptakan suasana hati dari pembaca pada puisi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Misalnya memaknai satu kalimat itu supaya lebih dalam lagi maknanya, maka dia menggunakan gaya bahasa di situ. Nah, dengan pemakaian gaya bahasa lebih mendalami lagi makna apa lagi yang terungkap yang seharusnya dia tuliskan dalam puisi. Karena berbeda penulis puisi ini dengan karya sastra yang lain. Kalau puisi itu tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang banyak untuk mengungkapkan sesuatu hal. Tapi cukup dengan satu kalimat saja. Tetapi ingat, makna yang terkandung dalam kalimat tersebut sangat syarat dengan makna atau banyak makna yang terkandung di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya dengan menggunakan gaya bahasa. Jadi jangan fokus anak-anak kami bahwa gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini hanya sekedar seperti majas yang kita pelajari sehari-hari. Bukan. Tapi gaya bahasa di sini bagaimana penyair itu menciptakan suasana dari puisinya itu dan pembaca nanti ikut terhanyut dengan apa yang disampaikan dalam puisi tersebut. Sama juga ketika itu kegunaan dari gaya bahasa dalam puisi. Nah, setelah anak-anak kami memahami apa yang diputarkan dalam video tadi, maka sekarang ibu juga mau anak-anak kami ini lebih memahami lagi, maka bagaimana caranya, yaitu kita akan mengerjakan tugas ataupun LKPD nanti sehingga anak-anak kami lebih lagi paham bagaimana unsur-unsur puisi ini. Untuk itu segera anak-anak kami membentuk kelompok seperti yang telah ibu berikan petunjuk sebelumnya bagaimana kelompok dalam belajar bahasa Indonesia. Silakan kepada anak-anak kami.
unsur puisi tersebut. Ada puisinya tadi berjudul Aku Ingin. Oke, silakan buka bukumu, buka juga, ada yang bawa kamus, silakan juga HP boleh dipakai untuk membantu mengerjakan tugas. Ada? Puisi Aku Ingin. Nah, silakan analisis unsur-unsur dari puisi tersebut. Ya, silakan diskusikan dengan temanmu nak apa-apa saja unsur-unsur yang ada dalam puisi Aku Ingin. Nah, di puisi itu cari apa itu diksinya, ya. Nah, boleh nanti dengan menunjukkan saksi tersebut yang menyatakan bahwa ini sesuai dengan pemilihan diksi, ya. Nah, jadi itu, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Artinya analisis puisi Aku Ingin itu, temukan unsur-unsurnya tadi, ya, temukan diksinya, tipografinya, ada yang dapat di situ.
Baik, untuk anak-anak kami semua bagaimana, sudah siap? Nah, sekarang karena sudah selesai dikerjakan, maka anak-anak kami juga Ibu tampilkan di depan untuk menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 bisa? Bisa, Bu. Nah, untuk kelompok 1 silakan ke depan, utusannya, utusan saja dari kelompok 1. Silakan. Kelompok yang lain dengarkan apa yang disajikan oleh kelompok 1. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 di mata pelajaran Bahasa Indonesia ini akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, tadi yang telah kita pelajari adalah puisi. Jadi contoh puisi yang telah kita baca tadi itu dengan judul Aku Ingin, karya dari Sapardi Djoko Damono. Jadi biar lebih jelas saya akan membacakan puisinya sekarang, nanti unsurnya akan diperjelas oleh teman-teman yang ada di depan sini. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Demikian contoh puisi yang telah kita bahas tadi, dan unsur-unsurnya pertama yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman kita Samuel. Baik, saya akan memaparkan kata diksi yang terdapat pada puisi Aku Ini. Baik, sebelumnya kita ketahui bahwa diksi itu merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras. Diksi yang digunakan dalam puisi Aku Ini yaitu diksi yang lembut, romantis, sungguh-sungguh, dan pasti. Contoh kata diksi yang terdapat pada puisi Aku Ini yaitu cinta, api, abu, hujan, awan, sederhana, dan tiada. Baik, dilanjutkan oleh Ronel. Baik, yang kedua adalah kata konkret. Kata konkret ini berarti nyata atau berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, walaupun kata konkret bermakna sesuatu yang nyata, namun pilihan kata konkret dalam puisi terkait dengan kiasan atau perlombangan yang ingin disampaikan oleh penyair. Pemilihan kata konkret dapat membantu pembaca mengimajinasikan maksud penulis. Nah, kata konkret dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono yaitu kayu, api, awan, dan abu. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang ketiga yaitu pengimajinasian. Kita tahu dulu bahwa pengimajinasian itu pada puisi tergantung pada pemilihan kata konkret dan cara merangkainya. Jadi pengimajinasian ini awalannya itu tergantung pada kata konkret, sehingga ada yang namanya pengimajinasian pada poin ketiga. Jadi dari kata konkret yang didapat oleh kami tadi pada kelompok 1 pada contoh puisi ini yaitu kayu, api, abu, dan hujan. Jadi ketika kita mengekspresikan atau mengimajinasikan puisi tersebut atau kata-kata konkret yang terpilih tersebut seperti kata kayu, api, dan abu itu, kita tidak bisa mengimajinasikannya secara harfiah. Namun kita bisa mengekspresikannya atau mengimajinasikannya bahwa cinta api kepada abu itu belum tersampaikan, sehingga kata-kata tersebut memiliki makna atau memiliki arti yang sungguh luar biasa sebagai kita yang membaca puisi Aku Ini. Keempat yang telah dijelaskan oleh teman kami Agus.
Baik, saya akan meneruskan bagian nomor 4 mengenai bahasa figuratif atau gaya bahasa. Jadi penggunaan gaya bahasa pada puisi adalah untuk menambah pengimajian. Selain itu juga digunakan untuk menyampaikan banyak maksud dengan singkat. Penggunaan bahasa kiasan membuat puisi lebih indah, menciptakan efek lebih kaya dan efektif. Perlembangan membantu penyair memperjelas makna. Jadi gaya bahasa adalah majas personifikasi yang berarti menganggap benda mati seolah-olah hidup. Adapun majas personifikasi karena kayu dianggap dapat mengucapkan kata-kata seolah-olah seperti manusia. Baik, saya akan melanjutkannya yang kelima yaitu tipografi. Jadi yang kita tahu bahwa pengertian dari tipografi itu menunjukkan susunan puisi yang membedakannya dengan karya sastra lainnya, yakni prosa maupun drama. Jadi pada tipografi ini dia memiliki karakteristik atau dia bisa membedakan puisi dengan karya-karya sastra lainnya, yang dimana tipografi ini pada puisi itu menunjukkan atau penyusunannya dimana puisi itu tersusun oleh bait, lirik, dan tidak terdiri dari beberapa ratus kata ataupun kalimat, namun hanya terdiri beberapa kalimat-kalimat pilihan saja yang memiliki makna yang sesungguhnya, sehingga para pembaca dapat berekspresi atau berimajinasi bahwa apa yang disampaikan oleh penyair tersebut telah terjadi. Terima kasih presentasi dari kami kelompok 1 untuk pada pagi hari ini. Baik, berikan tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1 silakan duduk. Demikian tadi kelompok belajar kita telah menyajikan semua hasil diskusinya per kelompok. Sekarang Ibu mau ada tanggapan dari kelompok, dimulai dari kelompok 1 tadi, entah ada pertanyaan ataupun tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan kepada anak-anak kami. Baik, silakan untuk Roger. Baik, kami mempunyai sanggahan ataupun pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan pertama Kepada siapa diajukan? kepada kelompok 1. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, mengapa kata cinta, api, dan abu itu sebagai kata diksi dalam puisi? Dan pertanyaan kedua, apa makna yang dapat kita ambil dan dapat kita simpulkan dalam kehidupan sehari-hari dalam puisi tersebut? Sekian dari pertanyaan kami kelompok 4. Baik, silakan untuk kelompok 1 ditanggapi dari pertanyaan kelompok 4. Disilakan. Baik, terima kasih sanggahan dari kelompok 4. Baik, kami akan menjawab mengapa kata cinta, api, dan lain-lain katakan kata diksi pada puisi ini. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa diksi itu merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras, yang artinya cinta selaras dengan yang artinya cinta, artinya mencintai, api selaras dengan hujan, api selaras dengan kayu, abu selaras dengan kayu, dan hujan selaras dengan awan. Sederhana dan tiada merupakan kata yang tepat dan selaras. Baik, terima kasih. Masih ada lagi tanggapannya yang belum terjawab dari Roger tadi? Ada? Apa yang satu lagi tadi, Roger? Apa makna yang dapat kita ambil? Nah, apa makna yang dapat diambil dari puisi Aku Ingin? Silakan. Baik, selanjutnya akan kami jawab pertanyaan dari teman kami Roger. Dari kata diksi yang telah dipilih atau yang telah kami temukan tadi pada puisi Aku Ingin seperti cinta, api, abu, hujan, awan, dan lain sebagainya. Nah, jadi makna dari kata-kata diksi yang terpilih yaitu seperti cinta. Jadi maknanya cinta ini di dalam puisi memiliki makna yang sungguh luar biasa, yaitu tidak hanya menyampaikan hanya cinta, namun dia menunjukkan bahwa penyair itu mencintai apa objek yang telah dibicarakan. Contohnya lagi seperti hujan. Hujan memiliki makna seperti lembut, tenang, dan lain sebagainya.
sehingga kata-kata diksi yang terpilih seperti hujan tersebut memiliki kata makna yang tidak bisa diungkapkan melalui puisi tersebut, hanya bisa dimaknai oleh pembacanya sendiri. Seperti tadi, seperti hujan, berarti ketika seseorang mengetahui atau membaca bahwa di dalam puisi tersebut mengandung kata diksi yang memiliki kata hujan, maka dia bisa memaknai bahwa hujan itu memiliki makna yang lembut, tenang, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sesuai dengan pertanyaan dari Roger tadi, bahwa diksinya di situ, pemilihan kata-kata yang tepat dan selaras dengan apa yang diungkapkan dalam puisi Aku Ini. Kalau kita membaca puisi itu bisa menceritakan, memberikan gambaran makna dari puisi itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Hanya saja cinta itu belum sempat terungkapkan, sudah terpendam di dalam hati. Seperti cinta anak-anak kami, ya kan? Bagaimana cintamu? Luar biasa. Ada cinta yang terpendam di hatimu sekarang? Ada, ya kan? Bagaimana Agus? Tapi cinta Agus sudah terungkapkan ya? Oh, bukan hanya terungkapkan tapi terbalaskan. Nah, jadi kan bahwa anak-anak kami sudah berhasil untuk menganalisis satu puisi pada hari ini yang berjudul Aku Ini. Nah, demikian dulu untuk diskusi kelompok kita. Maka anak-anak kami silakan kembali pada posisi semula. Ya. Pelajari mengenai menganalisis unsur-unsur puisi. Nah, pada pembelajaran hari ini, siapa anak-anak kami yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Silakan. Baik, anak kami Jovita, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan kesimpulan yang terdapat pada puisi Aku Ini adalah adapun beberapa unsur pembangun puisi yang terdapat di dalamnya. Yang pertama diksi, kedua konkret, ketiga penyimpanan, dan keempat bahasa figuratif atau gaya bahasa, dan kelima tipografi. Kesimpulan dari puisi Aku Ini adalah bahwa hidup adalah perjuangan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Demikian kesimpulan saya. Baik, terima kasih untuk anak kami Jovita. Jadi itu kesimpulan berdasarkan puisi Aku Ingin. Nah, jadi ada pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa ada unsur-unsur dari puisi. Apa saja unsur-unsur dari puisi tadi? Satu, nah, diksi artinya pemilihan kata-kata yang tepat, selaras, ya, sesuai dan syarat akan makna. Lalu yang kedua apa? Kata konkret, artinya kata-kata yang nyata, bisa diraba dan bisa juga dilihat dengan mata sendiri, tetapi mengandung makna yang dalam. Lalu yang ketiga, pengimajian. Nah, bagaimana kita mengimajinasi dari puisi yang kita baca? Artinya bukan hanya membaca lalu memahami sebagaimana adanya. Tidak, ada lagi makna yang lebih dalam
di balik puisi yang kita baca tersebut. Yang keempat, gaya bahasa. Nah, bagaimana gaya bahasa yang digunakan? Artinya, bagaimana mengambil atau membuat kalimat-kalimat yang mengandung makna yang sangat dalam dan memberikan keindahan tersendiri. Dan yang paling terakhir adalah tipografi. Nah, artinya bagaimana penyusunan dimulai dari baris pertama sampai akhir dari puisi yang kita baca. Artinya bisa kita pahami apa cerita di balik puisi yang kita baca. Nah, jadi itu unsur-unsur pembangun puisi. Berikutnya, ya, pada pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi pada proses pembelajaran kita hari ini? Silakan kepada anak Martin. Oke, kepada anak kami Martin, silakan. Pembelajaran hari Ibu sangat menyenangkan, seru dan sangat kreatif, di mana saya lebih mudah menerima informasi dan dilatih bernalar secara kritis dan menggunakan media pembelajaran yang sangat baik. Ini merupakan hal yang sangat mendukung bagi pelajar dan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kita semua, termasuk juga untuk anak kami Martin. Nah, jadi untuk anak-anak kami, demikian tadi refleksi yang telah diberikan oleh anak kami Martin. Dan untuk selanjutnya nanti pembelajaran kita berikutnya yaitu kita masuk pada materi menulis puisi. Untuk itu nanti anak-anak kami silakan bahas, baca, pelajari di rumah. Bisa itu? Bisa. Jadi terima kasih untuk anak-anak kami. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, pada anak kami Ketua kelas, silakan membawa kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termuliakan nama Tuhan dapat pada surga. Ya Tuhan, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di atas surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan menutup kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu berada di tengah-tengah kami. Segala proses pembelajaran yang kami pelajari pada hari ini ya Tuhan, kiranya menjadi bekal kami di masa depan nantinya. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk anak kami Censor. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Maka mari kita akhiri dan seterusnya silakan istirahat. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sore Pak. Terima kasih atas kesempatan untuk sore hari ini kita bisa kembali jumpa pada kegiatan Guru Penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Nias Utara dalam rangkaian Pasca Observasi. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dengan Bapak Boroni Zega SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nias Utara, dan bersama dengan Bapak Pianus Jaya Zega, Eskom MM sebagai pengajar praktik, dan juga Ibu Guru, Ibu Leti Faslan Telang Banua, Guru Bahasa Indonesia di kelas 11 Neptunus SMA Negeri 1 Batu. Baik, bagaimana kabar Ibu Telang Banua? Baik. Tentunya kita sudah melakukan kegiatan observasi beberapa hari yang lalu dan kita akan melanjutkan dengan kegiatan observasi pada hari ini. Apakah tidak terganggu dengan aktivitas Ibu jika kita melaksanakan satu rangkaian wawancara di kesempatan Ibu? Tidak, Pak. Baik, terima kasih Bu. Izin saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas pembelajaran Ibu beberapa hari yang lalu? Baik, terima kasih kesempatannya. Perasaan saya pada pelaksanaan observasi yang telah dilaksanakan pada
beberapa hari yang lalu, saya merasa senang, saya merasa bahagia karena sebenarnya jarang sekali kita diobservasi oleh teman sejawat. Biasanya itu hanya oleh atasan. Namun pada kesempatan ini sangat bersyukur sekali karena teman sejawat juga melaksanakan observasi, sehingga dengan teman sejawat yang melaksanakan observasi di situ masih lebih nyaman untuk berdiskusi dan menerima masukan-masukan pada pelaksanaan proses pembelajaran. Terima kasih Bu, saya juga turut senang ya, Ibu merasa sangat senang diobservasi oleh saya sebagai teman sejawat. Berikut Bu, bisakah Ibu menceritakan kembali tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan di saat observasi di kelas Ibu pada saat itu? Baik Pak, pada pelaksanaan observasi itu pas materi pembelajaran tentang unsur-unsur puisi di kelas 11, khusus kelas 11 Neptunus. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur puisi dan model pembelajaran yang digunakan atau dipakai pada saat itu yaitu model problem based learning. Berikutnya, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ada 3 tahapan, yaitu dimulai dari kegiatan awal, di mana dalam kegiatan awal ini ada serangkaian, yaitu dimulai dengan salam kepada peserta didik, dan juga harus ada doa pada pelaksanaan awal kegiatan pembelajaran. Lalu berikutnya mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, dan juga tentunya memberikan semangat, membangkitkan semangat peserta didik untuk lebih fokus mengikuti proses pembelajaran, dan itu juga tentunya tidak lupa dalam penyampaian tujuan pembelajaran. Lalu berikutnya yaitu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini karena model pembelajaran yang digunakan adalah PBL, maka tentunya dimulai dengan orientasi pada masalah. Nah, pada orientasi dengan masalah ini yaitu dengan pemutaran video pembelajaran tentang unsur-unsur puisi. Lalu berikutnya yaitu peserta didik dikoordinir untuk melaksanakan atau membentuk kelompok, karena LKPD yang diberikan kepada peserta didik itu dikerjakan secara berkelompok. Dan tentunya pada pelaksanaan kegiatan diskusi tersebut, guru juga tetap memantau bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut, dan juga membantu peserta didik ketika menghadapi masalah, dan memberikan juga penguatan-penguatan kepada peserta didik. Lalu langkah berikutnya yaitu dengan menyajikan hasil diskusi tersebut dengan meminta peserta didik untuk tampil di depan kelas dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi penampilan dari kelompok yang telah ditampilkan. Lalu berikutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, di situ di kegiatan penutup ini tentunya dimulai dengan penarikan kesimpulan pada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan juga tentunya adanya refleksi di situ, Pak. Refleksi guru kepada peserta didik dan juga peserta didik kepada guru. Dan tentunya sebagai umat yang beragama selalu diakhiri juga dengan doa. Itu serangkaian proses pembelajaran pada pelaksanaan observasi.
Baik, sangat senang dengan penuturan Ibu dari tahapan-tahapan yang sudah Ibu ceritakan tadi. Saya juga sebagai teman sejawat yang pernah bersama-sama dengan Ibu pada saat praobservasi menyepakati beberapa hal, dan tentunya Ibu sudah bisa melakukan beberapa hal walaupun tentunya masih membutuhkan beberapa pembenahan, dan saya rasa itu masih bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Baik Bu, pertanyaan berikut, bolehkah Ibu bercerita kepada kita refleksi dari kegiatan observasi yang kita laksanakan di kelas beberapa minggu yang lalu? Baik, terima kasih Pak. Pada pelaksanaan observasi, saya merasa senang. Saya juga merasa punya semangat baru ketika Bapak ikut serta pada pelaksanaan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada observasi tersebut, karena tentunya dengan berbagai pengalaman dari Bapak calon guru penggerak itu juga dapat memberikan semangat baru bagi saya, dan bahkan memberikan pengalaman-pengalaman yang baru. Dan tentunya pada proses pembelajaran tersebut mungkin masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu pembenahan atau perbaikan pada masa-masa yang akan datang. Dan yang saya rasakan, saya sangat merasa senang ketika pelaksanaan observasi tersebut. Iya, terima kasih Bu Leti, dan tentunya saya juga merasa bersyukur ya punya teman sejawat seperti Ibu. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut yang perlu Ibu laksanakan atau lakukan pada masa yang akan datang, serangkaian tentang observasi kita ini Bu, seperti apa Bu? Baik, tentunya rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan pastinya bahwa proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada masa-masa mendatang pasti akan lebih baik dengan apa yang telah saya laksanakan pada masa observasi, baik itu penggunaan media pembelajaran dan masih banyak hal lainnya yang perlu dibenahi, baik juga dengan persiapan-persiapan dari peserta didik. Dan tentunya juga tidak kurang dari guru mata pelajaran, tentunya masih banyak juga butuh pembenahan-pembenahan dan hal-hal yang baru yang bisa diterapkan pada proses pembelajaran pada masa yang akan datang. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah luangkan pada kesempatan ini, dan kembali saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Sensei. Baik Pak Jega, Pak pengajar praktik, ya. Kami juga berterima kasih Bapak Jega bisa hadir bersama dengan kami, baik ya. Ibu yang diobservasi maupun saya sebagai yang mengobservasi, dan tentunya Bapak juga sudah mengikuti secara seksama dari awal wawancara ini, dan sebenarnya ada hal yang perlu Bapak sampaikan untuk perbaikan-perbaikan, kami berikan kesempatan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Baroni Beja sebagai calon guru penggerak. Pertemuan hari ini sudah sangat bermakna sekali. Ada berupa inti yang kita dapatkan. Saya langsung ke intinya saja terkait dengan apa yang dilakukan Bapak tadi pasca observasi kepada rekan sejawat, dan saya melihat dengan memantau sendiri bahwa itu sudah sangat sempurna sekali, sudah sangat bagus sekali, di mana secara kritis Bapak mendapatkan bagaimana menerapkan yang namanya coaching, dan sehingga Bapak juga mendapatkan 8 unsur daripada coaching tersebut. Apa itu? Yang pertama, Bapak tidak menjawab atau memberikan jawaban terhadap apa yang Bapak tanyakan kepada rekan sejawat, dan itu adalah sudah terpenuhi apa yang dimaksud dengan coaching. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan apa yang juga yang disampaikan, termasuk juga tanggapan dari rekan sejawat, dan itu sudah sangat luar biasa, di mana saya tadi memantau bahwa
proses pembelajaran atau supervisi observasi di dalam kelas itu sudah sangat luar biasa. Mulai dari pendahuluan dan inti sampai dengan penutup. Ada beberapa kriteria, tentu didasari daripada modul ajar yang telah disusun oleh rekan sejawat Bapak tadi dan sudah terstruktur dengan baik, sehingga ada tadi tentang PBL, pembelajaran PBL yang berpusat pada masalah, sehingga peserta didik juga mampu berdiskusi memecahkan masalah yang ditimbulkan terkait dengan di mata pelajaran bahasa Indonesia tadi. Dan itu sudah sangat luar biasa Pak Berli. Setiap nanti kekurangan tentu akan kita perbaiki ke depan menjadi sebuah hal yang baik, termasuk juga petuah-petuah yang Bapak sampaikan tadi kepada rekan sejawat Ibu Tilang Banua, itu sudah sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya melihat bahwa perkembangan daripada guru penggerak, calon guru penggerak ini sudah sangat efektif dan sangat baik. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.